Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Hadi Maputundu dengan NIM akhir 42. Di sini saya akan mempresentasikan erosi dan air asam tambang pada kegiatan pertambangan. Jadi kegiatan pertambangan merupakan sektor vital dalam penambangan ekonomi Indonesia. Namun di balik kontribusi tersebut tersimpan dampak negatif terhadap lingkungan. Dua permasalahan utama yang timbul aktivitas tambang adalah erosi dan AAT. Erosi menyebabkan kehilangan lapisan tanah subur dan sedimentasi sungai, sedangkan AAT mencemari air permukaan dan tanah dengan logam berat serta menurunkan kualitas air. Fenomena ini terjadi akibat pembukaan lahan, pengupasan tanah penutup, dan pengolahan batuan yang mengandung mineral sulfida. Oleh karena itu, pemahaman mengenai teori dan teknik pengolahan erosi serta AAT sangat penting agar reklamasi dan kegiatan pasca tambang dapat berjalan berkelanjutan. Jadi erosi tanah dalam konteks pertambangan biasa dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan, pemindahan material tanah penutup, dan pembuangan limbah tambang yang tidak terkendali. Menurut hasil penelitian oleh Mood 2010, erosi tanah pada area tambang terbuka dapat meningkatkan hingga 100 kali lipat dibanding dengan lahan alami. Hal ini menyebabkan sedimentasi berat di badan air terdekat, menurunkan kualitas air, dan mempercepat pendangkalan sungai dan waduk. Sementara itu, AAT atau air asam tambang adalah hasil dari proses oksidasi mineral sulfida, terutama pirit yang terekspos udara dan air. Proses ini menghasilkan larutan asam sulfat yang sangat reaktif dan mampu melarutkan logam berat dari batuan. Menurut Simat Endolf 2004, AAT memiliki pH yang sangat rendah, seringkali kurang dari 4, dan mengandung logam seperti Fe, aluminium, mangan, tembaga, dan zinc yang dalam konsentrasi tinggi beracun bagi makhluk hidup. AAT dapat terus terbentuk dalam jangka waktu puluhan bahkan ratusan tahun jika tidak dikelola dengan benar. Jadi dampak lingkungan dari AAT sendiri untuk yang erosi itu penurunan kesuburan tanah karena hilangnya lapisan atas atau topsoil mengandung unsur hara dan mikroorganisme yang penting. Sedimentasi di sungai dan danau yang menyebabkan pendangkalan mengganggu aliran air dan meningkatkan risiko banjir. Kerusakan habitat alami, flora dan fauna akibat perubahan struktur tanah dan peningkatan kekeruan air. Kesulitan dalam reklamasi karena tanah yang tersisa bersifat kurang produktif dan mudah longsor. Untuk dampak AAT sendiri ini penurunan pH air permukaan dan tanah yang menyebabkan lingkungan menjadi terlalu asam bagi sebagian besar organisme hidup. Peningkatan konsentrasi logam berat seperti aluminium, mangan, besi yang bersifat beracun bagi organisme akuatik dan dapat masuk ke rantai makanan. Kematian massal biota air seperti ikan dan makrovertebrata yang sensitif terhadap perubahan pH dan logam berat, korosi pada infrastruktur seperti pipa, tangki, dan saluran air, dampak kesehatan pada masyarakat sekitar termasuk iritasi kulit dan gangguan sistem pencernaan jika logam berat masuk ke air konsumsi. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi area tambang tetapi bisa menyebar jauh melalui aliran air, menimbulkan konflik sosial dan beban ekonomi tinggi bagi perusahaan dan pemerintah daerah. Pengelolaan untuk erosi yaitu revegetasi, menanam kembali vegetasi asli untuk menstabilkan tanah dan mengurangi limpasan air, terasering dan drainase, mengontrol aliran air permukaan, busa, dan geomembran digunakan untuk melindungi tanah dari curah hujan. Menurut jurnal Science of the Total Environment, penggunaan teras dan vegetasi dapat mengurangi erosi hingga 80% di area tambang batu bara. Pengelolaan AT itu yang metode aktif, pengolahan air dengan penambahan kapur atau kapur toro untuk menetralkan asam, metode pasif, wetland buatan atau kolam tanaman, dan fitoremediasi menggunakan tumbuhan akumulator logam berat, encapsulation menutup batuan sulfida dengan lapisan kedap air dan udara. Studi oleh John 2021 dan kawan-kawan 2021 menunjukkan bahwa sistem wetland mampu menurunkan konsentrasi besi dan aluminium dalam AAT hingga 70% selama 6 bulan operasi.
Jadi, kesimpulannya erosi dan AT merupakan permasalahan serius dalam kegiatan pertambangan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan keberhasilan reklamasi. Erosi menyebabkan hilangnya tanah produktif dan sedimentasi, sementara AT mencemari air dan tanah dengan logam berat. Upaya pengendalian dapat dilakukan melalui pendekatan vegetatif, mekanik, dan kimiawi. Penggunaan jurnal ilmiah dan teknologi modern menjadi dasar pengolahan yang efektif dan berkelanjutan. Maka dari itu, pengolahan lingkungan harus menjadi prioritas utama sejak tahap awal kegiatan pertambangan hingga pasca pertambangan. Berikut jurnal internasional yang saya ambil ada 5, dan berikut poster yang saya kerjakan, yang dimana judulnya pertambangan berkelanjutan dan dampak lingkungan, hadapi tantangan reklamasi tambang. Kemudian itu penjelasan apa itu erosi, lalu penjelasan singkat tentang erosi dan AAT, fakta penting, lalu manfaat pengolahan erosi AT dalam industri pertambangan, lalu hadapi tantangan erosi AT dengan tambang yang dijelaskan pada bawah berikut. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.